Polri ungkap hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Divisi Humas Polri mengungkap hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui Ibtu Rudiana telah diperiksa Divisi Propam Polri terkait kasus pembunuhan putranya Muhammad Rizky, 16 tahun, alias Eki dan kekasihnya, Vina Cirebon. Ibtu Rudiana menjadi sorotan karena keterlibatannya dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Bahkan Ibtu Rudiana dituding telah melakukan rekayasa dalam pengusutan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Terkait isu yang mencuat tersebut, Divisi Propam Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki atau pacar dari Vina Cirebon. Diketahui, Vina dan Eki jadi korban pembunuhan disertai pemerkosaan sekelompok orang di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 atau 8 tahun lalu. Terus ada Ibtu Rudiana sebagai ayah korban, semuanya sudah diperiksa oleh Propam maupun dari Itwasum, kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024. Sandi mengatakan dari hasil pemeriksaan, diketahui Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Dan sampai dengan saat ini semuanya sesuai dengan ketentuan, kata dia. Irjen Pol Sandi Nugroho mengingatkan masyarakat agar tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti kuat terkait kasus kematian Vina dan Eki ini. Tapi yang jelas, bahwa sekali lagi penyidik melaksanakan pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang didapatkan, baik itu keterangan saksi maupun alat bukti lainnya, tutur dia. Sebelumnya diberitakan Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder, sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon. Seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh personel reserse kriminal, Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purn Ogroseno mengatakan, kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku diinterogasi 4 mata. Liga Akbar diberi pertanyaan oleh Ibtu Rudiana di dalam mobil tentang kronologi hingga pakaian yang dikenakan korban. Padahal, untuk menunjukkan pakaian, helm dan sepeda motor milik Eki, hanya bapaknya, Ibtu Rudiana, bisa kenapa harus mengajak Liga Akbar, ungkapnya, Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024, dikutip dari tribunjakarta.com. Kejanggalan kedua adalah Liga Akbar dibawa ke tempat penyidik. Menurutnya, proses pemeriksaan Liga Akbar tanpa surat panggilan atau surat perintah. Selain itu, Ibtu Rudiana diduga mempengaruhi kesaksian Liga Akbar. Keanehan-keanehan ini yang bagi saya perlu didalami ada apa sebenarnya mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar, ujarnya. Ibtu Rudiana dapat terancam terkena pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, jika merekayasa kesaksian Liga Akbar. Arahnya ke PTDH, karena sudah memalukan Korps Bayangkara Kepolisian. Ini kan kepolisian jadi rusak gara-gara seperti ini, tegasnya. Selain membantu proses penyelidikan, Ibtu Rudiana juga menangkap para pelaku. Ibtu Rudiana dilaporkan Farhad Abbas atas dugaan rekayasa kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana, ayahanda Eki, dilaporkan ke polisi oleh tim kuasa hukum 1 di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Terbaru, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada tahun 2016 kembali mencuat dengan laporan terbaru dari tim kuasa hukum Saka Tatal. Tim tersebut mendatangi Mapolres Cirebon Kota, Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024, untuk melaporkan Ibtu Rudiana, ayah kandung Eki, atas dugaan rekayasa dalam pengungkapan kasus ini. Farhad Abbas, satu di antara tim kuasa hukum Saka Tatal, menyampaikan, terdapat kejanggalan dalam keterangan penyebab kematian Vina dan Eki yang disampaikan oleh Rudiana. Ya, kemarin kami telah mendatangi Polres Cirebon Kota untuk melaporkan Rudiana.
Kami laporkan karena pengakuan dari Rudiana seolah-olah dia sudah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang. Kemudian, yang mengakibatkan kematian adalah dari tusukan samurai dan luka segala macam. Tapi kenyataannya berbeda dengan apa yang terjadi, ujar Farhad, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Saat ini, pihak kepolisian telah menetapkan 9 orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Farhad mengungkapkan bahwa awalnya ada 11 tersangka, tetapi sekarang jumlahnya berkurang menjadi 9. Karena sekarang kaitannya dengan Pegi Prong itu tetap seolah-olah kejadiannya seperti itu tidak berubah, artinya dulu ada 11 sekarang tinggal 9 tersangka, ucapnya. Farhad menjelaskan bahwa 2 orang pelaku telah dihapus dari daftar tersangka. Namun, ia meminta agar seluruh terpidana yang saat ini tengah menjalani masa tahanan dibebaskan. Kalau dulu itu rekayasa dan arahan yang didampingi penyidikan atau dilaporkan oleh ayah korban, kita maunya bukan hilang 2. Kalau perlu mereka semua bebas dan merdeka dari kezaliman penyidikan, penuntutan dan hukuman, jelas dia. Ia berharap Polres Cirebon Kota dapat memproses laporan tim kuasa hukum Saka Tatal terkait dugaan rekayasa keterangan yang dilakukan oleh Rudiana. Laporan itu kini sedang diproses. Mudah-mudahan Polres Cirebon Kota ini berkoordinasi dengan Bareskrim atau Polda. Kami berharap laporan ini ditindak, diproses, kemudian jika ada kesalahan diluruskan. Kita turut berduka cita atas wafatnya anak Pak Rudiana, tapi kita juga sangat sedih. Indonesia berduka jika proses penanganannya seperti itu, katanya. Satu di antara saksi mata kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, Liga Akbar, meminta Ibtu Rudiana untuk mengungkapkan kejujurannya. Sebagaimana diketahui, Liga Akbar menarik semua pernyataan kesaksiannya dalam kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, Liga Akbar juga membongkar kebohongan yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana, yang tak lain adalah ayahanda Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Liga Akbar kali ini menyinggung Ibtu Rudiana ayah dari korban Eki, yang pada saat tahun 2016 memintanya menjadi saksi kasus Vina Cirebon. Ia meminta kepada Ibtu Rudiana untuk menceritakan kejadian 8 tahun lalu itu secara jujur. Ingin kejujurannya, Ibtu Rudiana, kasihan sama almarhum Eki dan Vina, dan juga kasihan lagi keluarga Vina dan terpidana, ungkap Liga Akbar. Di sisi lain, usai jujur jika BAP yang dijadikan bahan dalam persidangan kasus Vina Cirebon adalah rekayasa penyidik, kini Liga Akbar terusik. Telepon pribadi hingga rumah Liga Akbar sempat didatangi orang tak dikenal. Akan tetapi sebelum pemeriksaan ada beberapa telepon dan ada yang mendatangi rumahnya, ucap kuasa hukum, Yudia Alamsyah dilihat tribunnewsbogor.com dari tayangan iNews TV, Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024. Untuk mencegah adanya intimidasi, tim kuasa hukum Liga Akbar bergerak cepat untuk mengevakuasi kliennya dari rumah. Kami khawatir setelah adanya pemeriksaan, akan ada intimidasi dan ancaman. Makanya kami kuasa hukum memindahkan Liga Akbar, jelasnya. Yudia pun berharap LPSK dapat membantu memberi perlindungan terhadap Liga Akbar. Klien kami ini riskan, soalnya Liga Akbar mencabut keterangannya. Kami memohon suatu perlindungan, bukan hanya dari kuasa hukum tapi dari negara, tegasnya. Permohonan sudah diajukan. Kami sudah bertemu perwakilan LPSK. Semoga perkembangannya cepat rampung, sambungnya.